Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengikuti ibadah kelas kecil. Temanya adalah tidak takut gelap. Nah, hari ini Ibu Ira dan Ibu Ella akan memimpin kita di dalam ibadah kelas kecil. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita mau mengangkat pujian. Selamat pagi Bapak. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita ya, anak-anak ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pujian kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang malam hingga pagi harinya Tuhan. Tuhan berikan semangat yang baru kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mengikuti ibadah kelas kecil. Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu kita Di Sini Senang, Di Sana Senang. Nah, anak-anak perhatikan gerakan Bu Ira dan Pak Sigit ya. Anak-anak diundang untuk bangkit berdiri. Baca
Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Ya, kita sudah bersama-sama menyenangkan hati Tuhan dengan kita memuji Tuhan. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Sudah siap? Iya, sudah siap Bu Nana. Oke, udah siap. Sebelum kita mendengarkan, lebih dahulu kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semuanya karena kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah penolong dalam hidup kami, pelita dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Oke, ingat lagi. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Oke anak-anak, hari ini Ibu memberikan tema yaitu cahaya hidup. Apa? Ya, cahaya hidup. Oke anak-anak, Ibu mau bertanya. Ketika mati lampu, ya, saat mati lampu, ketika anak-anak di kamar maupun di ruang tengah, baik lagi belajar maupun lagi cerita sama orang tuanya atau lagi main game, ya, tiba-tiba mati lampu, apa yang terjadi anak-anak? Iya, gelap, ruangan itu gelap ya, kamar kita gelap, ruangan tengah kita semua di dalam ruangan itu gelap ya. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, ketika kita mengalami ketakutan ya, anak-anak takut ya, takut gelap, anak-anak mau lari ke orang tuanya atau ke orang yang sedang rame ya, sedang banyak. Tiba-tiba anak menabrak apa? Meja maupun kursi atau apa? Lemari. Itu berbahaya ya, sangat berbahaya untuk anak-anak. Bisa kakinya terluka ya kan? Iya. Jadi ya, kita membutuhkan apa anak-anak? Membutuhkan apa kalau mati lampu? Iya, cahaya ya, cahaya. Nah, sebagai pengganti cahaya lampu, ya, apa yang kita butuhkan? Cahaya apa? Cahaya lilin, ya. Kemudian pelita ya yang kita butuhkan ya, itu ya. Kalau tidak ada senter, kalau tidak ada HP senter, yang pasti kita butuhkan yaitu apa? Lilin, cahaya lilin dan cahaya pelita ya, supaya kita bisa melihat ruangan yang kita berada ya. Jadi itu yang kita butuhkan yaitu pelita dan lilin agar kita bisa belajar kembali maupun kita main game, kita bisa tenang, kita tidak takut lagi kan ya. Jadi anak-anak, dalam setiap hidup kita juga membutuhkan namanya cahaya. Nah, siapakah cahaya itu? Apa? Iya, Tuhan ya. Kita membutuhkan Tuhan sebagai cahaya dalam hidup kita saat kita mengalami sebuah masalah ya. Saat kita mengalami sebuah masalah, apa yang kita butuhkan yaitu Tuhan sebagai penolong dalam setiap hidup kita ya. Nah, di sini tadi ya, Daud mengatakan bahwa
Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya ya dalam hidupnya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Nah, jadi anak-anak, Daud ya mengalami saat itu masalah yang besar. Nah, dia minta pertolongan kepada siapa? Tuhan sebagai cahaya dalam hidupnya ya. Di sini Ibu akan bacakan di dalam Mazmur 18 ayat yang keempat ya, mulai dari ayat keempat sampai ayat ketujuh. Ibu bacakan, anak-anak mendengarkan ya. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah melilit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Sekali lagi Ibu ulangi, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar seruanku, dari baitnya teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Telinga siapa? Tuhan. Jadi anak-anak, ketika Daud mengalami masalah dalam hidupnya, mengalami bencana dalam hidupnya, ya dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Nah, begitu juga dengan anak-anak ya. Anak-anak, kita tahu ya bahwa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, pasti juga mengalami namanya masa kegelapan, yaitu masalah ya. Misalnya ya gempa bumi, ya banjir besar, maupun masalah orang tua meninggalkan anak-anak, apalagi orang-orang teman-teman yang tidak mau berteman lagi dengan anak-anak. Nah, itu namanya kita mengalami suatu masalah ya. Nah, dan juga sakit ya, itu juga masalah bagi kita ya. Nah, kepada siapa kita meminta pertolongan? Kepada siapa anak-anak? Kepada Tuhan ya, karena Tuhan yang bisa menolong kita dengan cara kita terus berdoa kepada Tuhan ya. Jangan pernah kita henti-hentinya terus berdoa kepada Tuhan ya anak-anak. Dan juga kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong ya. Tuhan selalu mendengar anaknya ketika dia berseru, memohon kepada Tuhan. Jadi jangan pernah kita menyerah. Kita tetap percaya, kita tetap terus berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong kita ya. Jadi apapun masalah yang anak-anak hadapi saat ini, baik keadaan keluarga anak-anak ya tidak baik ya, atau kesehatan anak-anak ya sedang mengalami sakit, maupun anak-anak tidak bisa belajar ya, anak-anak apalagi mengalami kesedihan, Tuhan akan selalu menolong anak-anak asalkan anak-anak tetap percaya kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan. Oke anak-anak, seperti Daud, kita meneladani di tokoh Daud. Ketika dia mengalami masalah, dia datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan setiap seruan Daud. Oke ya, ini yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kami sudah mendengarkan bahwa Tuhan adalah cahaya dalam hidup kami. Ketika kami mengalami masalah, yaitu kesedihan dalam hidup kami percaya Tuhan selalu ada dalam hidup kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Goodbye, dadah.